Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang terus serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, ucapan kesyukuran untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala atas semua pemberian dan kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita terus bisa berada di atas ketaatan Allah kepada Allah dan Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira untuk para media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih bahasan tentang adab, dan kita masuki pembahasan adab safar, adab ketika bersafar. Baik, di antara adab ketika bersafar adalah mengembalikan hak-hak orang yang memiliki hak kepada dirinya ketika hendak bersafar, meminta halal atas kezaliman-kezaliman kepada orang-orang yang pernah dizaliminya, mengembalikan titipan-titipan kepada para pemiliknya. Mengapa demikian? Dikarenakan safar ini adalah potensi sebuah kegiatan yang memiliki potensi kepada kematian. Safar dengan perjalanan yang sangat jauh, dan tentunya ya ada sisi bahaya, ya ada sisi bahaya yang didapatkan ketika safar, baik di zaman dulu sampai sekarang. Ketika kita bersafar dengan baik itu kendaraan pribadi, baik itu roda 2 ataupun roda 4. Demikian pula ya kendaraan-kendaraan umum seperti bus, kereta api, ya, lebih-lebih pesawat, ya. Nah, ini semuanya memiliki potensi ya kecelakaan.
potensi sebab-sebab yang bisa menghantarkan orang itu kepada kematian. Ya, demikian. Kecelakaan ketika di jalanan ya sangat mungkin. Ya. Apakah mungkin tabrakan, ya, atau mungkin hal-hal yang lain seperti mungkin perampokan, ya, dan seterusnya. Ini memungkinkan, ya, safar ini menjadi sebab seseorang itu ya terhantarkan kepada kematian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, oleh karenanya ya dianjurkan agar ketika kematian itu datang kepadanya tidak ada lagi beban-beban tanggung jawab hak-hak terkait dengan ya hak manusia seperti itu, ya. Maka barang-barang titipan apa saja yang dititipkan kepadanya, begitu juga ya hak-hak orang lain serta kezaliman-kezaliman yang pernah dilakukan, maka dimintakan halal, ya. Dimintakan halal kepadanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 2449 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. In kana lahu 'amalun salihun ukhida minhu biqadri madlamatihi wa illam takun lahu hasanatun ukhida min sayyiati sahibihi fahumila alaihi." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa saja memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik itu berupa kehormatan yang pernah dizaliminya atau yang lainnya, maka hendaklah dia minta halal kepadanya hari ini juga darinya. Minta halal, minta maaf, mengembalikan hak yang pernah diambil itu dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau tidak bisa maka minta halal, minta maaf darinya. Demikian. Kalau titipan maka segera mengembalikannya. Nah, seperti itu. Minta halal saat ini juga darinya. Mengapa demikian? Qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum tiba hari yang tidak ada dinar dan dirham untuk membayarnya, yaitu uang untuk membayar keseluruhannya. Maka yang jadi alat pembayaran ketika itu, yang menjadi alat pembayaran ya adalah amal solehnya. Nah, ini kerugian tentunya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila ia memiliki amal soleh, memiliki amal soleh, maka diambil darinya dengan takaran kezalimannya, yaitu setakar dengan kezalimannya, sesuai dengan takaran kezalimannya. Jadi kezaliman yang pernah dilakukan kepada orang-orang, baik itu pada kehormatannya maupun pada yang lainnya, seperti contohnya kezaliman pada fisik maupun ya harta. Maka kezaliman seperti ini akan dibayar dengan amal-amal soleh. Dengan amal-amal soleh. Nah, ini bahaya tentunya ketika yang menjadi pembayaran adalah amal soleh. Mengapa demikian? Karena amal soleh ini yang menjadi sebab untuk bisa seseorang itu mendapatkan kehidupan yang bahagia kelak di akhirat. Yang amal soleh ini akan ditimbang. Nah, kalau dikurangi maka potensi ya berkurang amal solehnya, malah yang berat adalah amal-amal
jeleknya, amal-amal buruknya, ya dosa-dosanya. Demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qari'ah, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebajikannya, maka fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia kelak berada dalam kehidupan yang membahagiakan. Kehidupan yang membahagiakan. Wa amma man khaffat mawazinuhu, namun apabila ringan timbangan amal kebajikannya, fa ummuhu hawiyah, timbangan amal kebajikannya ringan, malah yang berat adalah amal-amal keburukannya, dosanya, maka fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu dia? Narun hamiyah, neraka yang meliputinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, celaka orang yang seperti ini ketika amal solehnya dijadikan sebagai alat pembayaran atas kezaliman-kezalimannya. Ya, ini dia tergadai kalau begitu. Ya, tergadai amal solehnya, tergadai pula kebahagiaannya. Demikian. Ya, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai amal soleh kita menjadi alat pembayaran sebagai barang gadaian nanti di hari kiamat. Maka selesaikan urusan yang terkait dengan hak manusia. Apa saja yang dititipkan maka dikembalikan. Apa saja hak-hak yang ada pada kita maka dipulangkan kepada pemiliknya, diserahkan kepada pemiliknya. Adapun kezaliman-kezaliman maka diminta maafkan, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Atau tentunya dikembalikan kalau berupa harta. Baik Itu kalau punya amal soleh. Bagi orang yang punya kezaliman pada hari kiamat belum diselesaikan itu kezalimannya, belum habis kezalimannya, maka amal soleh sebagai gadaiannya, maka amal soleh itu sebagai alat pembayarannya. Demikian, sebagai jaminan atas kezaliman-kezaliman tersebut, sebagai pembayar dari kezaliman itu. Demikian, karena akan diambil setakar dengan kezalimannya. Demikian. Nah, yang lebih parah adalah apabila ternyata modal kebahagiaan ini, itu amal soleh yang dijadikan sebagai pembayaran itu sudah habis, pupus, sirna untuk bayarin utang-hutang kezalimannya. Wa illam takun lahu hasanatun, kata Rasulullah SAW. Kalau dia tidak lagi memiliki kebaikan-kebaikan, nggak ada lagi kebaikan yang dimilikinya, amal soleh nggak ada, habis. Kebaikan sama juga habis. Ukhidha min sayyiati sahibihi, maka diambil dari kejelekan, keburukan, dosa-dosa orang yang dizaliminya. Fahumila alaihi, lalu dibebankan kepada dia. Jadi untuk membayar kezaliman-kezaliman itu dengan dua metode. Karena ketika itu tidak lagi ada uang untuk membayarnya, tidak ada lagi. Maka apa yang dimiliki oleh orang tersebut berupa amal soleh, itulah pembayarannya. Demikian. Nah, amal soleh dibayarkan untuk setiap kezaliman yang dilakukan yang tidak dimaafkan, maka ini akan dibayarkan. Ternyata dosa kezalimannya lebih besar daripada amal-amal solehnya, habis. Habis yang seperti ini. Maka kalau sudah habis amal solehnya, maka cara kedua untuk
Ya, cara kedua untuk membayarnya ketika amal salehnya sudah habis adalah tetap kedzaliman itu tidak bisa pupus, kedzaliman itu tidak bisa dimaafkan. Maka ada cara yang kedua, apa itu? Yaitu dosa-dosa orang yang dizaliminya itu ditanggung olehnya, karena dia masih punya kedzaliman kepada orang yang dizaliminya tersebut. Belum tuntas hutangnya, maka diambil dosa-dosa orang dizalimi yang belum terbayarkan itu kedzalimannya, itu diambil kemudian dibebankan kepada orang yang menzalimi. Bangkrut tidak? Ya, bangkrut orang seperti ini. Makanya ada hadis yang disebut dengan hadis muflis. Ya, hadis muflis. Ya, ini muflis itu bangkrut. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor urut hadis 2581 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Atadruna mal muflis?" Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'a. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ti hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alayhi ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tahukah kalian apa itu muflis? Terjemahannya apa itu bangkrut, gitu ya. Orang yang bangkrut. Qalu, para sahabat mereka mengatakan, orang yang muflis, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak lagi punya ya uang dan tidak punya harta benda. Bangkrut dia. Ya. Seperti itu yang dipahami oleh para sahabat. Ini berarti muflis, bangkrut, orang yang bangkrut dari sisi duniawi, harta duniawi. Ya. Maka yang dimaksudkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi adalah pengajar agama, ya, agar manusia bisa bahagia dalam kehidupan dunia mereka menuju akhirat mereka, yaitu kampung halaman yang kekal abadi di akhirat sana. Ya. Maka maksud muflis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah muflis dari sisi akhirat. Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku, ya'ti yaumal qiyamati bisalatin. Dia datang pada hari kiamat dengan membawa salat. Itu pahala salat. Wasiyamin, pahala zakat. Wazakatin, pahala zakat. Dan ini merupakan pahala-pahala yang besar. Bukan pahala yang kecil-kecil. Ya salat saja, kalau salat sunat di antara ya adzan dan iqamat dari salat subuh itu yang disebut dengan raqatul fajri. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar maksudnya adalah ya 2 rakaat yang dilakukan ya antara adzan subuh dengan iqamat waktu subuh. Ya, demikian. Nah, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih baik daripada dunia seisinya. Yang lebih cepat daripada itu, ya, yaitu seperti sholat jenazah, dan itu pahalanya adalah 1 qirat, 1 gunung. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun, wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Qila wa mal qiratani ya Rasulullah? Mislul jabalainil 'azimain.
Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang menyaksikan, menghadiri jenazah orang yang meninggal dunia sampai dia menyolatinya, maka dia mendapatkan 1 qirot. 1 qirot. Nah, kalau dia dan siapa saja yang menghadiri jenazah sampai dikebumikan, berarti dia sholati kemudian dia kuburkan atau ngikuti sampai ke pekuburan, maka dia mendapatkan 2 qirot. Lalu ada yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa itu 2 qirot wahai Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itu seperti 2 gunung yang besar. 2 gunung. Disebutkan dalam hadis yang lain adalah ya al-qiratu ya mithlul Uhud atau kama qala ya sallallahu alaihi wasallam. 1 qirat itu seperti gunung Uhud, demikian. Nah, seperti itu. Seperti gunung Uhud. Ya, gunung yang sangat besar. Jadi pahala salat itu ya besar, bukan kecil pahalanya, ya. Apalagi salat wajib ya yang hukumnya fardu ain. Seperti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, salat Jumat bagi laki-laki. Itu pahalanya besar, bukan kecil. Ya. Tapi ternyata ini luar biasa, bisa habis, ludes, bangkrut orang tersebut. Ya. Kemudian wasiyamin, ya. Dan dia datang dengan membawa pahala puasa, masya Allah. Pahala puasa itu pahala tanpa batas. Pahala tanpa batas. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya kullu amal ibni adama lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman, setiap amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku. Dan akulah yang akan membalasnya. Aku yang akan membalasnya. Demikian. Ya, ketika balasan itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak disebutkan bagaimana bentuk balasannya dan takarannya, ketahuilah sesungguhnya balasan puasa itu tanpa batas. Karena puasa itu mengandung ya amalan kesabaran. Yaitu sabar di dalam hal-hal yang dibolehkan. Ketika tidak puasa, sesuatu yang menjadi pembatal puasa ketika puasa itu halal. Ketika puasa, sesuatu yang halal tadi itu diharamkan. Makan, minum, hubungan badan, jima, itu haram. Batal puasa kalau dilakukan. Nah, begitu juga ya sabar terhadap apa saja yang diharamkan. Karena perkara-perkara yang diharamkan itu bisa mengurangi pahala puasa, bisa juga membatalkan, menghilangkan pahala puasa. Seperti contohnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa saja yang tidak meninggalkan berkata dusta, bohong, palsu atau mengamalkan kepalsuan, kedustaan, kebohongan, maka Allah tidak butuh kepada makan dan minumnya. Maksudnya Allah tidak butuh kepada puasanya yang dia meninggalkan makan dan minumnya. Itu terjemahan yang benar, ya. Hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Lihat pahala puasa bisa sirna karena Allah tidak butuh lagi, ya. Ketika orang tersebut melakukan dosa berupa dosa dusta, demikian, dosa bohong. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka bersabar dari segala bentuk dosa-dosa, keharaman-keharaman, karena ini bisa ya mengurangi pahala puasa atau bahkan bisa menghabiskan, menghilangkan, mensirnakan, memumpuskan pahala puasa. Demikian. Maka bersabar. Begitu juga bersabar ya atas musibah lapar, begitu juga musibah haus,
kelemahan, keletihan, ya, yang didapatkan ketika berpuasa. Jadi sabar di dalam mentaati Allah berpuasa itu. Sabar di dalam bermaksiat dari bermaksiat kepada Allah, yaitu hal-hal yang diharamkan ketika berpuasa. Dan bersabar di atas ya takdir-takdir Allah berupa rasa lapar, haus, lemah, ya demikian. Nah seperti itu. Makanya ya pahala puasa itu tanpa batas, karena sesungguhnya amalan puasa itu memiliki amalan sabar dan pahala sabar tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dibalas orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Lihat itu ya. Nah, coba orang ini datang dengan membawa pahala puasa yang pahalanya tanpa batas karena dia punya amalan sabar ketika berpuasa. Namun ini bisa ludes, bisa habis, bisa bangkrut. Masya Allah ya, luar biasa ya. Luar biasa itu kezaliman. Begitu juga wazakatin ya. Pahala zakat, dia datang dengan membawa pahala zakat. Masya Allah, pahala zakat itu zakat itu ya berinfak fisabilillah, zakat. Karena zakat itu ketaatan fisabilillah di jalan Allah. Itu 700 kali lipatnya dari apa yang dizakati, pahalanya 700 kali lipatnya dari apa yang dizakatinya. Nah kalau setiap tahun dia melakukan zakat, Masya Allah ini besar sekali ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 261 kalau tidak salah, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Permisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti permisalan biji infaknya. Satu biji yang menumbuhkan 7 batang. Yang di setiap batangnya ada 100 biji. Bertumbuh kembang dia. Ya. Karena Allah berfirman dalam ayat yang lain, ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Nah, zakat itu merupakan sedekah wajib. Jadi tumbuh kembang dia. Satu ya berbuah 7, di setiap masing-masing dari yang 7 itu ada 100 lagi. Berkembang dia, Masya Allah luar biasa. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang dia kehendaki berdasarkan keikhlasan dan manfaat dari sedekahnya itu, infaknya itu, zakatnya itu. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Ini pahala zakat bukan main-main, besar, 700 kali lipatnya. Tapi luar biasa, ini kita supaya sadar ya bahwasanya kedzaliman itu tidak ringan dosanya. Perhatikan ya kata Nabi ya, sesungguhnya orang yang bangkrut ya di tengah-tengah kami adalah orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang dia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, ya. Namun bersama dengan itu, ya, dia itu datang telah ya mencaci maki orang ini, ya. Ada seseorang yang dicaci makinya. Dosanya itu beragam, caci maki, yaitu dosa kedzaliman pada kehormatan seseorang. Wa qadhafa hadza, dan dia menuduh zina ya orang tertentu, orang ini, dan disebutkan ini dosa juga ya kedzaliman pada kehormatan, dicela, dimaki ya, kemudian dituduh berzina. Itu bukan dosa kecil ya. Kalau menuduh zina itu datangkan saksi dan betul-betul melihat dia berzina.
seperti masuknya timba, masuknya timba tersebut ke sumur. Nah, demikian begitu. Bukan sekedar masuk kamar saja lantas tuduh zina, tidak demikian. Ya. Nah, ini kedzaliman pada kehormatan. Kemudian wa akala mala hadza, dia makan harta orang ini. Lihat. Ini kedzaliman pada harta. Kedzaliman pada harta. Diambil harta orang lain dengan cara batil, demikian. Wasafaka dama hadza, ya, ditumpahkan darah orang ini, yaitu dibunuh dia. Ya, ini kedzaliman pada fisik. Wa daraba hadza, dipukul orang tersebut, ya. Ini juga kedzaliman pada fisik. Jadi lengkap kedzaliman, ya. Itu lengkap di sini dimiliki oleh orang tersebut. Kedzaliman pada kehormatan, pada harta, pada fisik. 3 bentuk objek kedzaliman dilakukan oleh orang ini. Maka orang ini bangkrut, orang ini, masya Allah. Kata Nabi SAW, ya, fayu'ta hadza min hasanatihi, maka diberikanlah orang yang dizalimi ini dari kebaikannya. Jadi orang-orang yang dizalimi tadi itu dibayar kezalimannya dari kebaikan orang yang menzaliminya. Wa hadza min hasanatihi, dan orang yang dizalimi yang lain lagi itu dari kebaikannya juga. Seterusnya begitu. Setiap orang dizalimi demikian, dibayar. Ingat ya, ini kezaliman bukan hanya kepada orang muslim saja. Ya. Karena disebutkan di sini, ya, hadza, di sini hadza ini adalah isim isyarat. Isim isyarat itu, ya, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, itu bisa jadi, ya, muslim, bisa jadi kafir. Tidak mesti dia muslim saja, nggak disebutkan kekhususan muslim di sini. Jadi bisa jadi kedzaliman itu pada orang kafir juga. Apalagi orang kafir di akhirat, dia tidak pingin kalau dia tahu kekal dalam neraka, seandainya divonis dia kekal dalam neraka, setidaknya dia menginginkan pengurangan hukuman. Ya. Ketika dia mendapatkan kedzaliman, maka dia akan menuntut untuk dikuranginya hukuman, hukuman siksanya, demikian. Kalau waktunya mungkin tak akan bisa dikurangi karena dia kafir, maka kekal dalam neraka. Setidaknya hukumannya itu, hukuman, ya, jenis siksanya itu dia akan minta pengurangan, tidak terlalu berat. Nah, seperti itu. Nah, ketika dia dizalimi, maka ada peluang bagi dia untuk minta kekurangan, minta pengurangan maksudnya, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka diberikan, ya, orang-orang yang dizalimi tersebut dari kebaikan orang yang menzaliminya. Ya. Fa in faniyat hasanatuhu, maka apabila telah ludes, habis itu kebaikan-kebaikan orang yang menzalimi itu, qabla an yuqda ma alaihi, sebelum tertunaikan, terbayarkan hutang-hutang kezaliman yang ada pada dirinya, maka, ya, ukhidha min khotoyahum, diambillah dari kesalahan dan dosa-dosa orang yang dizalimi itu. Mereka itu, ya, mereka yang dizalimi itu. Faturihat alaihi, kemudian dibebankan, dicampakkan kepada dia itu. Dicampakkan, nih beban bagi dia, bagi yang menzalimi. Summa turiha fin nari, kemudian dia dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Summa na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau gitu tidak ada jalan bagi kita ketika kita berbuat zalim, kesalahan, dosa terkait dengan hak sesama manusia, itu kita minta halal darinya, mengembalikan haknya, demikian. Nah, seperti itu. Apalagi ketika safar, yang ini sangat potensi bisa mengalami kehilangan nyawa dalam safar tersebut. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita bisa, ya, menjauhi segala kezaliman, atau kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk bisa minta halal, minta maaf, mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi tersebut, ya. Setidaknya kita berharap, ya, orang yang kita zalimi tersebut memaafkan kita, sehingga dia tidak menuntut di sisi Allah.
kalaupun seandainya ada klaim nantinya, itu dia maafkan. Ya. Artinya kasus ditutup disebabkan karena dia sudah memaafkan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, disinilah keutamaan punya sifat pemaaf. Nah, itu dia, ya. Barangkali kita pernah menyinggung masalah ini, yaitu memaafkan kesalahan orang. Ya, memaafkan kesalahan orang ini akhlak yang bagus, yang baik, agar kita nanti punya kesempatan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan taufik orang yang pernah kita dzalimi tersebut itu memaafkan kesalahan kita. Al jaza min jinsil amal, kata para ulama. Ya. Al jaza min jinsil amal, balasan itu dari jenis amalnya. Nah, kalau orang itu pernah memaafkan kesalahan orang lain, maka dia akan memiliki potensi dimaafkan oleh orang yang pernah dizaliminya. Nah, begitu. Kita pernah dizalimi oleh seseorang, lantas kita memaafkan orang tersebut walaupun orang tersebut tidak minta maaf kepada kita. Ya. Maka insyaallah taala kita punya kesempatan, ya, untuk dimaafkan pula. Dimaafkan pula oleh orang yang pernah kita zalimi. Bagaimana caranya? Itu urusan Allah. Karena sangat mungkin, sangat bisa Allah Subhanahu wa taala, ya, membolak-balikan hati manusia. Ya, yang tadinya mungkin dia marah, dia tersinggung, dia ingin tuntut, namun kemudian Allah jadikan dia itu memaafkan kesalahan kita, bisa jadi. Atau Allah akan memberikan ampunan kepada kita, ya, dengan cara, ya, diberikan pengampunan, ya, diberikan juga, ya, kebaikan-kebaikan untuk bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita, kedzaliman-kedzaliman tersebut yang kita lakukan. Demikian. Memaafkan kesalahan manusia, ya, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita cukupkan penyampaian materi ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada esok hari insyaallah taala, ya. Kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa, para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, bertanya langsung, silahkan hubungi nomor layanan kami 0812 12 12 8834. Di nomor yang sama bisa juga dilayangkan pertanyaan tertulis lewat chatting WhatsApp. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ini ada pertanyaan. Afan Ustadz, izin bertanya masalah zakat fitrah, ya, zakat fitri yang benar, ya, karena lafaz hadisnya zakat fitri, ya. Saya punya mertua pensiunan tapi tidak punya uang pensiunan, maksudnya tidak lagi punya uang pemasukan, ya. Apakah layak atau boleh menerima zakat fitri dari cucu ataupun dari tetangga? Syukran jazakumullahu khairan. Bismillah. Zakat fitri, ya. Zakat fitri bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat fitri, menurut pendapat yang kuat adalah orang yang dia memiliki kelebihan dari kebutuhan makan sehari dan semalamnya, baik itu bagi dirinya maupun bagi orang lain. Maksudnya orang yang ditanggungnya, ya, orang lain yang ditanggungnya, yang menjadi kewajibannya untuk memberi nafkah. Maka ini adalah orang yang wajib bayar zakat fitri. Nah, kebalikannya adalah orang yang berhak menerima zakat fitri adalah orang yang miskin, ya. Oleh karenanya dalam hadis, ya, kalau tidak salah hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, ya,
sa'an min tamrin atau sa'an min sya'irin. Ya. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri ya 1 sa' dari kurma, 1 sa' dari gandum, demikian. Tuhratan disebutkan tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafasi wa tu'matan lil masakin. Sebagai pembersih ya, sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari dosa dan kesia-siaan, dan sebagai bahan makanan bagi orang miskin. Nah, jadi ya zakat fitri itu boleh diterima oleh orang miskin saja. Orang miskin adalah orang yang dia pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Nah, demikian ya, itu orang miskin. Nah, kalau mertua kondisi seperti ini, maka berarti mertua adalah orang miskin. Demikian. Ya. Kemudian adapun cucu dan tetangga yang membayarkan zakat mereka kepada orang tua ini, yaitu mertua ini, maka wallahu ta'ala alam boleh. Kenapa boleh? Ya. Karena sesungguhnya boleh ya untuk mengarahkan zakat kepada orang miskin yang dia bukanlah orang yang wajib ditanggung nafkahnya. Orang yang wajib ditanggung nafkahnya maka tidak boleh untuk diarahkan zakat kepadanya. Orang yang menjadi kewajiban bagi orang tersebut untuk ya orang yang berkewajiban bagi dirinya untuk membayar zakat, menafkahinya. Orang yang wajib dinafkahi maka tidak boleh ya orang yang wajib menafkahinya itu memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahinya. Mengapa demikian? Karena ini akan menjadi rancu, tidak menjadi jelas ya. Apakah ini nafkah ataukah ini zakat? Nah, bila dibayarkan ya zakatnya kepada orang yang wajib dinafkahinya, bisa jadi itu adalah terhitung nafkah, bukan zakat bagi dirinya. Nah, seperti itu. Terhitung zakat bagi terhitung nafkah bagi dirinya, bukan zakat, sehingga tidak tertunaikan dan tidak terbayarkan zakatnya. Nah, seperti itu. Adapun cucu dan tetangga tidak ada kewajiban untuk menafkahi ya kakeknya atau tetangga yang lainnya. Seorang cucu tidak wajib menafkahi kakeknya, kecuali kalau memang tidak ada lagi keluarga si kakek tersebut, kecuali sang cucu saja, tidak punya anak yang masih hidup, saudara-saudara si kakek tadi tidak ada, ya yang lainnya, kecuali sang cucu saja satu-satunya. Maka ketika itu sang cucu berkewajiban untuk menafkahinya, wallahu a'lam ya. Tapi ketika ternyata si kakek tadi memiliki anak-anak yang lain, ternyata anak-anak yang lain juga itu miskin. Nah, demikian. Maka si cucu wallahu ta'ala alam boleh membayarkan zakat kepada kakeknya. Wallahu ta'ala alam. Ini saya condong kepada pendapat ini ya. Lebih-lebih tetangga ya tidak berkewajiban menafkahi tetangga yang lainnya. Maka boleh diarahkan zakat kepada tetangga yang miskin dengan syarat miskin, fakir miskin. Kata sahabat yang kita bacakan tadi adalah wa tu'matan lil masakin. Ya, zakat fitri itu sebagai bahan makanan bagi orang miskin. Demikian ya, wallahu ta'ala a'lam. Afwan wa anta fajazakallahu khairah. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya bekerja di sebuah perusahaan apartemen di bagian administrasi?
Dia mengarahkan pembeli untuk membeli apartemen tersebut untuk tidak dicicil dengan bunga, melainkan dicicil sesuai dengan harga apartemen, dibagi 12 bulan atau 24 bulan, berarti 2 tahun ya, setahun atau 2 tahun. Karena beliau memiliki kewenangan akan hal tersebut. Dan di dalam perjanjian akadnya ada denda keterlambatan bayar maksudnya, ya. Namun kalaupun ada denda keterlambatan bagi pembeli, si admin tidak mau memungut dendanya karena dia tahu hal itu riba. Bagaimana hukumnya? Beliau bekerja di perusahaan tersebut, apakah termasuk pelaku riba karena perusahaan tersebut menganut sistem jual beli dengan riba? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila sebuah perusahaan atau sebuah usaha kita katakan yang ternyata dalam sistem jual belinya menganut sistem riba, namun dalam praktek bagi orang yang bekerja di perusahaan atau di usaha tersebut ternyata memiliki kewenangan untuk meniadakan praktek tersebut, walaupun secara ya tertulis atau secara kebiasaan dari perusahaan tersebut itu memberlakukan hal tersebut, memberlakukan praktek ribanya, ya, atau menuliskan praktek riba tersebut. Namun orang yang berwenang dalam hal itu mampu menghilangkan secara praktek, ya, secara praktek, walaupun secara tertulis itu masih ada, ya, tapi secara praktek itu bisa dilakukan, punya kewenangan atas hal tersebut. Apakah masih boleh bagi dia untuk bekerja di tempat itu? Jawabannya boleh. Ya, boleh. Apabila semua pembeli seperti itu, ya, ada customer yang ingin membeli, dilakukan seperti itu, ya, berhubungan langsung dengan dirinya, maka ketika itu dia ya, termasuk orang yang memiliki jasa untuk mengurangi ya dosa-dosa bagi akad-akad transaksi yang berlaku di permukaan bumi ini, ya. Nah tentunya orang seperti ini mendapatkan pahala insyaallah taala, ya. Nah, tindakannya ini merupakan bentuk ya membumikan kebaikan, kemaslahatan. Karena memang Islam itu datang untuk memberlakukan semua kebaikan. Jika tidak bisa, maka mendominankan kebaikan tersebut. Sebagaimana Islam itu datang untuk memupuskan dan menghilangkan keburukan dan kejelekan. Kalau tidak bisa, maka meminimalisir kejelekan dan keburukan serta dosa tersebut. Nah begitu. Nah kehadiran ya sang penanya atau orang yang bekerja di perusahaan ini, ya, ternyata dia mampu untuk meminimalisir. Bahkan kalau memang orang tersebut, ya, kewenangan itu penuh di tangannya, semuanya, ya, pembelian dengan cara seperti itu bisa dihandle dengan diarahkan tidak memberlakukan riba, ya, bahkan tidak juga ya menerima pembayaran dengan model riba atau melibatkan pihak ketiga sebagai ya pihak yang memberlakukan riba, ya. Begitu juga ya ketika ada denda keterlambatan bayar, ya, itu tidak diberlakukan walaupun secara tertulis diberlakukan tapi tidak diberlakukan, ya. Maka ini wallahu ta'ala alam termasuk orang yang meminimalisir keburukan dan dosa. Saya berharap orang seperti ini mendapatkan pahala insyaallah ta'ala. Dan saya menduga dengan dugaan yang sangat kuat halal ya pekerjaannya, ya, seperti itu. Bahkan mudah-mudahan kalau seandainya dengan cara yang seperti ini yang bagus ini ternyata ya membuat atau mendongkrak ya meningkatnya pembelian atau penjualan kita katakan, ya,
katakanlah berhasil dalam setahun itu ya pembelian begitu banyak dengan cara seperti ini, mudah-mudahan ya pihak perusahaan bisa merubah SOP. Pihak perusahaan itu bisa merubah kebijakan dan regulasinya untuk ya mengikuti kebiasaan yang baik ini, yang syar'i ini. Nah seperti itu ya. Nah seperti itu ya. Mudah-mudahan wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Wa anta fajazakallahu khairan. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau bertanya. Kesimpulan dari pertanyaan tersebut adalah tukar menukar uang dengan dikenakan ongkos kirim. Jadi diantar uangnya, kemudian dikenakan ongkos kirim. Nah, seperti itu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya khawatir ya, tambahan ongkos kirim ini itu bahagian dari tambahan yang didapatkan dari pertukaran ini. Tentunya ini adalah pertukaran sejenis barang-barang ribawi. Itu uang yang ditukar dengan uang. Ya, uang yang ditukar dengan uang. Demikian, ya. Yang ongkos kirim ini kita katakan itu mirip dengan biaya operasional. Saya khawatir ini termasuk ya adalah tambahan dari tukar menukar. Ya, barang sejenis barang-barang ribawi. Perlu diketahui bahwasanya barang-barang ribawi seperti emas, perak, kemudian biji merah, gandum, kurma dan garam, ya. Untuk dua yang pertama yaitu emas dan perak itu disamakan dengan itu adalah alat tukar mata uang yang ada di seluruh dunia ini yang masih berlaku. Kemudian 4 berikutnya itu adalah bahan makanan yang bisa ditakar dan ditimbang serta disimpan, seperti contohnya yang saat ini adalah beras, ya seperti itu, ya. Maka kalau tukar menukar yang sejenis, maka itu wajib memenuhi 2 syaratnya. Pertama adalah dia sama dalam takaran atau timbangan atau sama dalam nilai. Kemudian yang kedua adalah kontan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasy-sya'iru bis-sya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi sawa'an bisawa'in mislan bi mislin yadan biyadin."
Kata Nabi SAW, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, biji merah ditukar dengan biji merah, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Lalu Nabi menyebutkan syaratnya. Gimana bentuk pertukaran sejenis? Sawaan bisawain, sama. Maksudnya sama dalam timbangan. Misran misrin, bisa sama dalam takaran. Kemudian disamakan dengan itu adalah kesamaan dalam nilainya. Berarti kesamaan dalam nilai. Kalau alat tukar, maka dia berarti saat ini seperti mata uang, berarti dia adalah sejenis sama dalam nilainya. Kemudian syarat yang kedua adalah yadan biyadin, kontan, demikian. Nah, kemudian pertukaran mata uang dalam kasus yang ditanyakan ini ada tambahan ongkir. Saya khawatir ini bahagian dari tambahan tersebut. Maka ini jatuh kepada riba fadl. Tapi bisa ditoleransi bila, ini dia. Yang saya khawatirkan adalah bila ternyata ongkirnya ini nilainya disesuaikan dengan besaran dari nilai uang yang ditukarkan. Contoh, saya bisa toleransi dan itu bisa jadi betul-betul adalah biaya operasional, katakanlah memang betul-betul ongkir, bila ternyata jumlah ongkir atau nilai ongkir, beban ongkir itu, ongkos kirimnya atau operasionalnya itu sama. Bila nilai alat tukar tersebut itu nilainya kecil ataupun besar. Kalau sama, baik kecil maupun besar, contoh, tukar menukar 100.000. Kita katakan ada orang yang dia pengen tukar 1 juta yang 100 ribuan itu dengan 1 juta yang recehan mungkin 10.000. Dia pengen mungkin mau bagi-bagi gitu nanti dengan ponakan. Nah seperti itu ketika lebaran katakan Baik, orang yang memperlakukan jasa tukar ini dia berlakukan ongkos kirim itu adalah katakanlah dari 1 juta tersebut itu dibebankan sekitar 25.000 sebagai katakanlah ongkirnya, ongkos antarnya, begitu pengirimannya sampai ke tempat. Baik, nah ternyata ada kasus yang lain. Ada orang yang ternyata dia pengen tukar uang katakanlah dia 2 juta atau 3 juta. Mungkin barangkali banyak sekali orang ini mungkin punya cucu banyak, punya apalagi ponakan banyak yang masih lajang masih remaja sehingga nanti kalau ketika Ramadan berakhir atau ketika lebaran bagi-bagi, atau dia ingin nanti berbagi dengan anak-anak yang ada di sekitarnya ketika selesai sholat Id mau bagi-bagi, nah begitu, maka dia butuh uang sekitar 3 juta. Maka 3 juta yang bentuknya dalam ratusan itu dia mau tukar itu menjadi recehan, contohnya recehan 5 ribuan, nah seperti itu, 5 ribuan atau 2 ribuan. Nah, kalau seandainya pertukaran 1 juta dalam bentuk 100 ribuan dengan 5 ribuan 1 juta dengan 3 juta yang bentuknya 100 ribuan dengan 5 ribuan recehan, itu ongkos kirimnya sama-sama 25.000, maka ongkos kirim ini bisa ditoleransi. Betul-betul dia merupakan ongkos kirim dan dia ini merupakan biaya operasional, tidak bertambah dan tidak berkurang. Lebih-lebih ternyata jaraknya dekat. Kita katakan oke lah, maka ini dibolehkan insyaallah taala, karena ongkos kirimnya tetap sama biaya operasionalnya. Namun ternyata apabila
biaya ongkos kirim itu mengikuti besaran, ya, besarnya biaya ongkos kirim itu mengikuti besaran dari nilai tukar, nilai yang ditukarkan, nilai uang yang ditukarkan. Ketahuilah sesungguhnya inilah dia tambahannya. Nah, ini yang tadi kita khawatirkan. Karena bisa jadi memang ya sedikit saja, tipis saja. Ya, dia stagnan tetap ongkos kirimnya, baik itu besar atau kecil, ya, uang yang ditukarkan tersebut, ataukah dia mengikuti besaran dari nilai uang yang ditukarkan. Kalau mengikuti besaran uang yang ditukarkan, ketahuilah inilah riba fadl, ya. Namun apabila tidak mengikuti besaran tersebut, hanya diberlakukan sama rata, ya, 25.000. Kenapa? Ya barangkali juga betul dia ketika tukar mungkin ya dia ngantri, ya kemudian mengantar lagi, nah demikian. Maka sama saja 25.000 atau katakanlah lebih atau kurang daripada itu. Maka insya Allah ta'ala yang seperti ini bisa ditoleransi. Bisa ditoleransi, ya. Namun apabila tidak, ya, apabila ya tidak apabila tidak stagnan alias mengikuti besaran alat tukarnya, nilai tukarnya, maka ketahui ini adalah riba. Wallahu ta'ala a'lam. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, Afan Ustadz, saya mau bertanya, istri saya tanggal 4 atau tanggal 4 April atau Ramadan yang kedua itu lahiran. Untuk ganti puasanya, apakah bayar fidyah saja ataukah puasa? Atau juga bayar fidyah? Syukran Ustadz. Masya Allah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang wanita melahirkan di waktu Ramadan atau sebelum Ramadan, kemudian setelah melahirkan tersebut menjalani masa-masa nifasnya di bulan Ramadan, ketahuilah bagi wanita yang menjalani nifas, keluar darah sebab kelahiran di bulan Ramadan, maka haram baginya untuk berpuasa dan tidak sah darinya berpuasa. Maka ketika itu para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ya, dia punya kewajiban setelah itu. Sepakat para ulama dengan status ijma bahwa orang yang nifas, wanita yang nifas itu sama dengan wanita yang haid, ya. Maka kewajibannya adalah, ya, mengganti dengan puasa pula. Demikian, ya. Kata Nabi SAW, ya, alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah wanita itu apabila dia haid disamakan dengan itu adalah nifas, dia tidak salat dan tidak puasa? Maka orang yang haid atau orang yang nifas tidak berpuasa. Dan kewajibannya adalah mengqadha, mengganti puasa tersebut selama nifasnya di bulan Ramadan. Jika berakhir Ramadan terus masih nifas, maka selama itu, ya, diganti. Selama nifasnya, pokoknya ketika selama nifas di bulan Ramadan itu, maka
selama itu wajib untuk diganti. Demikian, ya. Walaupun bersama dengan itu menyusui, maka menyusui itu tidak dianggap sebagai ya sebab untuk dia tidak berpuasa, tapi nifasnya. Demikian, ya. Nifasnya yang jadi ya sebab utama dia tidak berpuasa adalah nifasnya. Demikian. Kewajibannya adalah setelah itu membayar dengan qada Ramadan di luar Ramadan. Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, karena yusibuna dzalika. Dahulu haid itu pernah kami alami di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nu'maru biqada'i as-shaumi wa la nu'maru biqada'i as-salati. Kami diperintahkan untuk mengqada salat, mengqada puasa, namun kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Demikian. Nah, seperti itu. Kalau tidak salah ini hadisnya riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim, demikian. Nah, seperti itu. Jadi kewajibannya ya apabila puasa itu ya ditinggalkan sebab nifas, maka kewajibannya adalah membayar dengan puasa pula. Ya, di luar Ramadan nantinya. Adapun bila terhenti haid, nifas atau haidnya, kita katakan ya terhenti nifasnya, dan ketika itu masih tersisa hari-hari berpuasa, apabila ia tidak sanggup untuk berpuasa disebabkan karena dia menyusui, ya karena menyusui, atau dia khawatirkan bayinya ya itu akan rewel, kekurangan ASI, ya karena puasa terkadang memang bisa mengurangi produksi ASI, demikian. Nah, seperti itu ya, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa dan kewajibannya adalah membayar fidyah saja untuk hari-hari dari Ramadan tersebut yang ditinggalkan karena menyusui, ya, karena menyusui atau karena khawatir ya celaka dirinya atau berkurangnya ASI untuk si bayinya, demikian. Nah, seperti itu. Nah, ini membayar fidyah merupakan salah satu pendapat di kalangan para ulama, ya, di antara 5 pendapat, ya, seperti itu. Dan ini adalah pendapat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Ini pendapat yang kuat. Jadi bayar fidyah saja untuk hari-hari ditinggalkan karena ya dalam kondisi menyusui yang tidak sanggup ya untuk berpuasa ketika itu. Nah, demikian, ya. Namun apabila sanggup untuk berpuasa, maka wajib berpuasa. Apabila telah selesai nifasnya, wajib berpuasa ketika mampu untuk berpuasa. Mungkin kuat badannya atau banyak produksi ASI-nya sehingga bayinya tercukupi, maka wajib baginya untuk berpuasa. Namun kalau tidak, dalam kondisi menyusui, maka cukup nanti dibayar dengan membayar fidyah saja, ya. Wallahu taala a'lam. Afwan. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang baru pindah rumah, Ustaz. Seseorang baru pindah rumah dan melapor ke RT setempat. Nah, diminta untuk memberikan fotokopi surat nikah dan KTP. Itu bagaimana ya, Ustaz? Sebab ada foto istri yang orang yang baru pindah tersebut. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
merupakan adab, bahkan termasuk terkadang kewajiban ya dari warga ketika baru pindah di satu tempat, ya hendaknya dia memang melaporkan ya dirinya, keberadaan dirinya itu di tempat tersebut kepada penguasa setempat, pemerintah setempat, dalam hal ini adalah ya Pak RT, ya ketua RT, demikian. Agar nantinya ya bisa didata dan bisa diketahui bahwasanya ada warga baru di tempat tersebut. Ini adab sekaligus bisa jadi adalah kewajiban ya sebagai warga ya yang baru pindah di satu tempat, demikian ya, begitu. Jadi ini tindakan yang bagus insyaallah taala. Ini bagus ya, agar tidak dianggap liar. Nah, seperti itu ya. Nah, hanya saja ada persyaratan berupa harus memberikan ya KK dan KTP, fotokopi KTP ya. Maka gimana solusinya ketika ternyata ada foto istri yang mungkin menutup wajahnya pakai cadar gitu, atau ternyata foto istri itu foto istri sebelum hijrah di mana membuka aurat contohnya, kan begitu ya. Ya belum sempat ya tukar fotonya ya, seperti itu. Maka ada solusinya adalah ya dimunculkan gambar gelap ya. Ya minta kepada orang yang memfotokopi tersebut untuk menggelapkan bagian foto ya, bagian foto dalam KTP tersebut dibuat gelap ya, dibuat gelap sehingga wajah pun kalau seandainya masih buka aurat, sehingga rambut pun itu tidak kelihatan kecuali hanya gelap semuanya. Dan ada memang fotokopi yang seperti ini, itu trik saja. Karena yang dibutuhkan insyaallah taala adalah data nama, tempat tanggal lahir, nah gitu ya, seperti itu. Walaupun foto itu penting, tapi kita katakan dengan data yang disesuaikan dengan KTP, data yang ada di KTP dengan yang ada di KK, bila sesuai itu sudah cukup insyaallah taala. Nggak mesti harus orang itu melihat ya Pak RT itu melihat wajah orangnya, nggak mesti ya, demikian ya. Data kalau sesuai sudah cukup, berarti orang ini sesungguhnya bukanlah liar, demikian ya. Wallahu ta'ala alam. Ini solusi yang bisa ditawarkan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan ya, pembahasan kita pada pertemuan kali ini ya. Penyampaian baik itu materi maupun jawaban untuk pertanyaan yang sudah masuk ya, tentunya dalam hal ini banyak kesalahan dan kekurangan. Adapun kebenaran maka itu datang dari Allah, terimalah dan ambillah. Adapun kekurangan, kesalahan, kekeliruan itu datang dari saya pribadi, dibisikkan syaitan, maka tinggalkanlah. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kita biasa memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam untuk memiliki aset akhirat dengan cara berdonasi ya, memberikan sebagian harta, menyisihkan sebagian harta diinfakkan di jalan Allah untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun ya Masjid Al-Muwahhidin di wilayah Medan dan sekitarnya. Ini untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Ya, lahan ini mudah-mudahan menjadi Islamic Center ya, insyaallah taala. Tentunya dibangun pula nanti insyaallah prasarana yang lainnya. Nah, akan diberlakukan ya di atas lahan ini insyaallah kegiatan-kegiatan mulai dari ibadah sholat baik yang wajib maupun yang sunat ya, mungkin baca Quran, kegiatan pendidikan, kajian-kajian ilmiah yang bersifat rutin dan berkala ya. Begitu juga barangkali kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya. Maka ya siapapun yang turut sumbangsih di dalam pembebasan lahan ini insyaallah taala akan mendapatkan ya pahala yang terus mengalir insyaallah taala, yang minimal pahalanya ketika memberi itu 700 kali lipatnya. Maka miliki aset akhirat ya,
untuk membebaskan lahan ini. Yang kekurangan dana kita saat ini sekitar 1,9 miliar rupiah. Ya, silakan berpartisipasi, kirimkan sebagian harta yang Allah titipkan kepada Anda ke nomor rekening berikut ini, 0 Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 71 ya 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Anda bisa lihat info ini di layar kaca Anda. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.